Seringkali kita merasa cemas, tertekan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup kita. Seolah-olah segalanya berjalan di luar kendali, dan kita terjebak dalam keinginan untuk mengubahnya. Kita merasa bahwa setiap langkah yang kita ambil berisiko, dan kita sering bertanya-tanya apakah apa yang kita impikan akan terwujud. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa bahwa kita harus mengejar sesuatu dengan segala cara, dengan harapan bahwa suatu saat kita akan mencapainya. Namun dalam filosofi Stoikisme, ada sebuah pelajaran yang mengajarkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan. Filsafat Stoikisme yang berasal dari Yunani kuno mengajarkan kita untuk menerima kenyataan yang tidak bisa kita kontrol dan untuk fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Ketika kita mampu untuk menerima hal-hal ini, banyak dari masalah yang kita hadapi dapat menjadi lebih ringan. Stoikisme bukanlah tentang pasrah atau menyerah pada nasib, tetapi lebih tentang memahami apa yang bisa kita kendalikan dan bagaimana kita meresponsnya dengan bijaksana. Seringkali kita terjebak dalam kecemasan atau dorongan emosional yang datang begitu mendalam. Pikiran kita bisa menjadi gelap dan mempengaruhi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang rasional. Bahkan, dalam proses ini, kita mulai merasa bahwa kita harus mengendalikan segalanya, dan itulah yang justru menyebabkan konflik. Stoikisme, melalui ajaran-ajarannya, memberi kita sebuah panduan untuk menenangkan diri dan belajar melepaskan kontrol atas apa yang tidak bisa kita ubah. Bagi banyak orang, kehidupan terasa seperti perjuangan yang tak berkesudahan untuk mencapai tujuan yang tampaknya selalu berada di luar jangkauan. Kita terus berlari, berusaha keras tetapi seringkali merasa tidak pernah cukup. Bagaimana kita bisa menghadapi ini dengan lebih tenang dan lebih percaya diri? Jawabannya ada pada ajaran Stoikisme, yang mengajarkan kita bahwa ketenangan adalah kunci untuk mengatasi tantangan hidup. Ketenangan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ketenangan berarti kita tahu kapan harus bergerak maju, kapan harus berhenti dan bernapas, dan kapan kita harus melepaskan sesuatu. Ketika kita dapat menerima kenyataan dan berhenti melawan apa yang tidak dapat kita ubah, kita memberi ruang bagi kedamaian dan kebijaksanaan. Dan ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, kita tidak harus terjebak dalam kecemasan atau emosi negatif. Sebaliknya, kita harus tetap fokus pada tindakan yang bisa kita lakukan dan menjaga pikiran kita tetap tenang. Dalam proses ini, kita belajar untuk merespons kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh pengertian, bukan dengan ketakutan atau kepanikan. Ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu tindakan dan sikap kita, dan melepaskan apa yang berada di luar kendali kita, kita memberi ruang bagi kedamaian. Pikiran yang gelisah hanya akan menambah kebingungannya, sedangkan pikiran yang tenang membuka jalan untuk keberhasilan. Psikologi modern mengungkapkan bahwa kecemasan berlebihan dapat mempengaruhi otak kita, mengurangi kemampuan kita untuk berpikir dengan jernih dan rasional. Hormon kortisol yang meningkat saat kita stres justru menghambat kemampuan berpikir kita. Dengan memahami ini, kita mulai belajar untuk melepaskan ketegangan dan memberi diri kita izin untuk berpikir lebih jernih dan tenang. Namun, melepaskan bukan berarti menyerah. Ini adalah tentang memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hasil, tetapi kita bisa mengendalikan seberapa fokus kita, seberapa konsisten kita bekerja, dan bagaimana kita merespons situasi. Ini adalah kontrol penuh atas diri kita sendiri, bukan atas dunia luar. Dengan melepaskan kontrol dan tetap tenang, kita dapat membuka jalan bagi manifestasi keinginan kita yang lebih jelas. Manifestasi adalah konsep yang sering dikaitkan dengan visualisasi dan keyakinan positif. Banyak orang berbicara tentang manifestasi sebagai cara untuk menarik apa yang kita inginkan dalam hidup. Tetapi manifestasi bukanlah tentang mengkhayalkan atau berkhayal tentang apa yang kita inginkan tanpa tindakan nyata. Sebaliknya, manifestasi adalah tentang mewujudkan pikiran dan niat kita ke dalam kenyataan melalui tindakan yang penuh kesadaran dan ketenangan. Manifestasi dimulai dengan pikiran kita. Pikiran adalah langkah pertama menuju pencapaian. Segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini, baik itu bangunan, karya seni, atau bahkan kehidupan seseorang,
Semuanya dimulai dengan imajinasi. Ketika kita mulai membayangkan sesuatu yang kita inginkan dengan jelas, kita memberi otak kita petunjuk untuk mengarahkan energi dan fokus kita ke arah yang sesuai. Namun banyak orang salah paham tentang konsep manifestasi. Mereka berpikir bahwa cukup dengan membayangkan sesuatu itu akan terwujud tanpa perlu usaha. Padahal, manifestasi membutuhkan lebih dari sekadar membayangkan. Diperlukan usaha dan persiapan untuk menghadapinya. Ini adalah tempat di mana stoikisme memberi kita pelajaran penting. Kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan, baik atau buruk, dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan dalam manifestasi adalah dengan menerapkan prinsip WOOP, Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Pertama, tentukan dengan jelas apa yang kita inginkan. Tidak hanya sekadar sukses atau bahagia, tetapi tentukan dengan lebih rinci apa yang ingin kita capai. Kedua, bayangkan bagaimana rasanya ketika kita mencapai tujuan itu. Ketiga, sadari hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Dan keempat, rencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan cara ini, kita mempersiapkan diri untuk mewujudkan impian kita dengan cara yang realistis dan penuh strategi. Manifestasi bukan hanya tentang berkhayal atau menginginkan sesuatu tanpa tindakan. Ini adalah tentang memvisualisasikan tujuan kita dengan cara yang realistis dan penuh kesadaran akan tantangan yang akan datang. Ini adalah langkah pertama untuk mencapainya. Namun, dalam perjalanan manifestasi, seringkali kita merasa ragu. Ketidakpastian masa depan dapat menimbulkan kecemasan, dan kita sering bertanya-tanya apakah semuanya akan berhasil. Tapi stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian tersebut. Hidup ini bukan tentang kepastian, tetapi tentang kesiapan kita untuk menghadapi segala kemungkinan. Ketika kita siap menghadapi tantangan, kita tidak akan terjebak dalam keraguan atau ketakutan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah terlalu banyak menganalisis dan meragukan masa depan. Kita terlalu fokus pada kemungkinan gagal atau kesulitan yang mungkin datang, dan akhirnya kita tidak bertindak sama sekali. Ini adalah pola pikir yang membuat kita terjebak dalam kebingungan. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan tenang, bukan dengan panik. Ketenangan adalah kekuatan kita untuk mengambil langkah maju meskipun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa takut gagal, merasa bahwa kita tidak akan mencapai tujuan yang kita impikan. Namun banyak orang sukses di dunia ini bukan karena mereka tahu persis bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi karena mereka percaya bahwa dengan terus bergerak maju, sesuatu yang baik akan datang. Mereka tidak terjebak dalam keraguan, tetapi bertindak dengan keyakinan bahwa mereka akan sampai ke tujuan mereka. Itu adalah bentuk manifestasi yang didasari oleh keyakinan dan tindakan yang berkelanjutan. Selain itu, stoikisme juga mengajarkan kita untuk tetap tenang di dalam diri kita, tidak terbawa oleh stres eksternal. Ketika kita menjalani hidup dengan ketenangan, kita akan lebih mampu untuk merespons tantangan dengan bijaksana. Jangan biarkan kecemasan atau ketakutan menguasai pikiran kita. Ketenangan memberi kita ruang untuk berpikir lebih jernih, untuk melihat peluang yang ada, dan untuk bertindak dengan lebih efektif. Pikiran yang tenang juga memiliki dampak besar pada kesehatan fisik dan mental kita. Dalam banyak penelitian psikologi modern, ditemukan bahwa ketenangan dan kebijakan dalam bertindak dapat mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, dan membantu kita mencapai tujuan hidup. Ketika kita mampu mengelola stres dengan baik, kita lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang datang. Salah satu cara untuk mencapai ketenangan adalah dengan memulai hari kita dengan ritual pagi yang positif. Ini bukan tentang menjadi produktif sejak pagi, tetapi lebih tentang mengatur ritme hidup kita dengan tenang. Banyak orang merasa cemas dan terburu-buru di pagi hari, merasa bahwa mereka sudah tertinggal dan harus mengejar waktu. Padahal jika kita mulai hari kita dengan ketenangan, kita akan merasa lebih fokus dan lebih siap menghadapi apa yang datang. Dalam stoikisme, ada konsep yang disebut praeditaorum.
latihan mental yang membantu kita mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang datang. Ini bukan berarti kita harus berpikir negatif, tetapi lebih kepada menyiapkan diri dengan kesadaran bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita tidak akan panik atau kehilangan kendali. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengejar apa yang kita inginkan. Cobalah untuk mengingat bahwa segala sesuatunya sudah ada dalam perjalanan hidup kita. Dan setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Ketika kita menjalani hidup dengan ketenangan, kita akan mulai menyadari bahwa dunia akan berjalan lebih sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita yang berubah. Dengan memahami ini, kita dapat memanifestasikan keinginan kita dengan lebih jelas, lebih tenang, dan lebih bijaksana.